warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang kehidupan Syekh Siti Jenar. Sosok Syekh Siti Jenar mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, khususnya di daerah Jawa. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi di tanah Jawa pada abad ke-16 yang dianggap kontroversial bagi beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang kehidupan Syekh Siti Jenar. Sosok Syekh Siti Jenar mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, khususnya di daerah Jawa. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi di tanah Jawa pada abad ke-16 yang dianggap kontroversial bagi beberapa kalangan. Kala itu, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tidak sejalan dengan Wali Songo. Meski begitu, ia turut andil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lantas, siapa itu Syekh Siti Jenar? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini. Biografi Syekh Siti Jenar. Pada dasarnya, sejarah Syekh Siti Jenar masih simpang siur. Namun, mengutip buku Biografi Lengkap Syekh Siti Jenar, karya Sartono Hadiswarno, Syekh Siti Jenar merupakan putra dari seorang ulama di Malaka bernama Syekh Datuk Syeleh. Syekh Siti Jenar lahir di Cirebon pada tahun 829 H1426 M dengan nama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain. Bila ditelusuri silsilah keluarganya, ia masih memiliki hubungan nasab atau keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yakni kakek Imam Husain as-Syahid dari pernikahan Fatimah binti Muhammad SAW dengan Abi Thalib. Syekh Siti Jenar memiliki banyak julukan. Nama Siti Jenar sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni Siti yang berarti tanah dan Jenar yang artinya kuning. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga dijuluki Sunan Jepara, Siti Brit, dan Syekh Lemah Abang. Adapun nama Lemah Abang diberikan karena ia pernah tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Ketika dewasa, barulah ia mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pemikiran Syekh Siti Jenar. Mengutip artikel berjudul Syekh Siti Jenar, Pemikiran dan Ajarannya yang ditulis Saidun Derani, Syekh Siti Jenar memiliki sejumlah pemikiran yang terkenal. Berikut di antaranya. 1. Pemikiran tentang Tuhan. Pemikiran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan berkaitan dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Konsep ini menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai manifestasi Tuhan. 2. Pemikiran tentang manusia. Menurut Syekh Siti Jenar, setiap manusia memiliki fitrah keagungan dan kemuliaan yang disebut sebagai adi manusia.
Konsep ini menjelaskan manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya di bumi. 3. Pemikiran tentang jiwa. Dalam pemikiran Syekh Siti Jenar, jiwa merupakan suara hati nurani yang menjadi ekspresi dari zat Tuhan. Sebab, jiwa menjadi ungkapan kehendak Tuhan yang harus dipatuhi dan diikuti. 4. Pemikiran tentang alam semesta. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos, jagat besar, yang setara dengan mikrokosmos, manusia. Menurutnya, manusia dan alam semesta tidaklah kekal. 5. Pemikiran tentang akal. Menurut Syekh Siti Jenar, akal itu bekerja dengan intuisi yang memengaruhi tata aturan formal syariah. Pandangan ini menekankan akal sebagai pedoman hidup. Namun di sisi lain, ia merujuk pada kehendak dan angan-angan yang menurutnya tidak dapat dipercaya kebenarannya. 6. Pemikiran tentang kehidupan. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan tentang hidup. Menurutnya, hidup dan cara menjalaninya merupakan konsep yang sulit dicerna. Pemikiran ini berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai dasar perilaku manusia, yang hanya dapat diperoleh melalui pencapaian kesadaran diri. 7. Pemikiran tentang tindakan manusia. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, tindakan manusia merupakan kehendak Tuhan yang sejalan dengan pandangan Jabariyah. Namun, ia juga berpendapat bahwa jika Tuhan hadir bersama manusia, manusia akan bertindak dengan baik. Menurutnya, manusia akan membersihkan diri dari kehidupan yang terkontaminasi dengan hawa nafsu. Syekh Siti Jenar gemar melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mengajarkan agama Islam. Di setiap tempat yang dikunjunginya, beliau selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal, sehingga ajaran-ajarannya dapat diterima oleh masyarakat. Di beberapa lokasi, beliau mendirikan pesantren-pesantren kecil sebagai sarana untuk mengajarkan agama kepada masyarakat setempat. Selain itu, beliau juga melatih utusan-utusan dari daerah yang menerima ajarannya untuk memperdalam ilmu agama di padepokan atau pesantren beliau. Setelah dianggap cukup menguasai pengetahuan agama, utusan-utusan tersebut kemudian dikirim kembali ke daerah asal mereka untuk mengajarkan agama kepada masyarakat lainnya. Syekh Siti Jenar menolak untuk menetap di satu tempat terlalu lama, meskipun banyak penguasa daerah yang menawarkan tempat untuk dijadikan padepokannya. Namun, beliau menerima tawaran dari Ki Ageng Pengging untuk mendirikan padepokan di Pengging. Di sana, beliau mendirikan pesantren atau padepokan di tempat yang disediakan oleh Ki Ageng Pengging, yang saat itu menjabat sebagai penguasa Kadipaten Pengging. Padepokan tersebut menjadi pusat pembelajaran agama Islam bagi para pengikutnya, santri, masyarakat umum, serta para pembesar dan keluarga mereka di bekas wilayah Majapahit.
Dikutip dari Anggra Jaya, 2021. Pemikiran Syekh Siti Jenar. Pandangan Siti Jenar tentang Tuhan sangat terkait dengan konsep manunggaling Kawula Gusti. Pemahamannya mengenai ketuhanan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang makna dari konsep manunggaling Kawula Gusti dikutip dari Murianto, 2004. Pemikiran Syekh Siti Jenar dianggap sangat liberal dan kontroversial. Beliau dipandang menentang arus utama keagamaan yang dibangun melalui kolaborasi kekuasaan Kerajaan Demak Bintara di bawah pimpinan Raden Fatah dan para agamawan dari Wali Songo, Mulyani, 2006. Para wali kerajaan menganggap Syekh Siti Jenar telah menyebarkan pemahaman agama yang didasarkan pada hawa nafsu, serta mengajarkan dan menyiarkan agama Islam sesuai dengan pandangannya sendiri dikutip dari Mulhan, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, 2006. Pada kenyataannya, Syekh Siti Jenar memandang Tuhan sebagai wujud yang tidak bisa dilihat dengan mata, dilambangkan seperti bintang-bintang yang bersinar terang dengan warna yang sangat indah dikutip dari Mulhan, Pergumulan Islam Jawa, 1999. Tuhan memiliki 20 sifat, yang semuanya terkumpul dalam satu wujud mutlak yang disebut Zat. Zat Allah merupakan simbol keselamatan, bersifat sangat halus, dan sabdanya berlangsung terus-menerus. Tuhan tidak pernah berdusta dikutip Purwadi, 2004. Syekh Siti Jenar memandang konsep jasmani sangat terkait dengan jasad, yang berhubungan erat dengan kehidupan dan kematian. Pandangannya ini bertentangan dengan pandangan umum yang ada. Menurutnya, kehidupan ini adalah kematian, sementara kehidupan sejati adalah kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak terikat pada jasad. Karena jasad pada akhirnya akan hancur menjadi tanah. Selain itu, roh manusia terperangkap dalam tubuh, yang menyebabkan penderitaan bagi diri manusia itu sendiri. Bagi Syekh Siti Jenar, tubuh atau jasad adalah sumber banyak penyesatan. Jiwa yang terperangkap dalam jasad mengalami banyak penderitaan karena tubuh terus menyeret jiwa untuk memenuhi segala keinginan jasmani. Sebagai contoh, jiwa tidak membutuhkan makanan, namun ketika tubuh merasa lapar, jiwa dipaksa untuk memenuhi kebutuhan tubuh tersebut. Untuk memenuhi keinginan-keinginan fisik, manusia rela melakukan apa saja, meskipun itu bertentangan dengan kehendak jiwa. Perilaku semacam ini, menurut Syekh Siti Jenar, menyebabkan jiwa mengalami siksaan dan penderitaan dikutip dari Ottoman, 2020. Dalam ajarannya, para pengikut Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa beliau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Makna dari manunggaling Kawula Gusti dipahami bukan sebagai percampuran Tuhan dengan makhluknya, melainkan sebagai pengertian bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembalinya semua makhluk. Dengan kembali kepada Tuhan,
manusia telah menyatu dengannya, dikutip dari Anggra Jaya 2021. Syekh Siti Jenar merupakan sosok yang legendaris, kontroversial, dan misterius dalam sejarah Islam di Jawa. Meskipun tidak ada kepastian tentang asal-usul dan kehidupan beliau, pemikiran dan ajarannya telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan Islam di Jawa. Ia dikenal dengan ajaran yang sangat liberal dan sering dianggap bertentangan dengan ajaran mainstream Islam yang diterima oleh Wali Songo dan Kerajaan Demak. Ajarannya, terutama tentang konsep manunggaling kawula Gusti, menekankan kesatuan antara Tuhan dan makhluknya, namun tidak dengan cara yang dimengerti oleh kebanyakan orang. Syekh Siti Jenar menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Namun, pendekatan ini juga memunculkan risiko ketidakdiakuankannya oleh kelompok yang ingin mengamalkan Islam sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pemikiran beliau yang menganggap kehidupan di dunia ini sebagai kematian dan kehidupan sejati sebagai kehidupan yang abadi dan bebas dari jasad, menunjukkan pandangan spiritual yang sangat berbeda dengan pandangan umum. Selain itu, meskipun Syekh Siti Jenar tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ajaran manunggaling kawula Gusti dianggap oleh pengikutnya sebagai pemahaman tentang kesatuan makhluk dengan Tuhan, di mana manusia, dengan kembali kepada Tuhan, telah mencapai kesatuan dengannya. Meskipun kontroversial, ajaran beliau tetap menjadi bagian penting dari sejarah religiositas masyarakat Jawa, yang mencerminkan pencarian spiritual dalam konteks budaya lokal. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang objektif dan mendalam tentang ajaran Syekh Siti Jenar, terutama dalam mengurangi kesalahpahaman dan kontroversi seputar konsep manunggaling kawula Gusti, serta bagaimana ajaran beliau mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Kontroversi Syekh Siti Jenar. Pada masa awal di Cirebon, Syekh Siti Jenar bertemu dengan Sunan Bonang dan Raden Sunan Kalijaga. Perkenalan mereka diawali dengan memperkenalkan asal-usul masing-masing dan berbagi ilmu keagamaan meskipun mazhab mereka berbeda. Saat berbagi ilmu kerohanian dengan para wali, Syekh Siti Jenar sempat dicurigai sebagai pemilik ilmu sihir. Syekh Siti Jenar mengajarkan sasahidan serta ilmu ma'rifat dan hakikat dalam bentuk sufisme wujudiyah. Bagi Wali Songo, hal itu sangat membahayakan. Mereka berpendapat ilmu kasampurnaan itu tidak patut diajarkan secara umum karena masyarakat akan salah paham. Menurut Wali Songo, ilmu kasampurnaan adalah ilmu khash, yakni ilmu tua berupa ilmu rahasia untuk kalangan tertentu. Sementara, bagi Syekh Siti Jenar semua orang dari golongan manapun berhak memperoleh pengajaran ilmu yang sama. Hal itu menjadi awal perbedaan prinsip antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo, dikutip dari skripsi berjudul
sinkretisme ajaran Islam dan Jawa pada tokoh Syekh Siti Jenar. Dalam sebuah pertemuan yang digelar di Istana Argapura Gresik, Syekh Siti Jenar mengemukakan pendapatnya tentang ketuhanan. Menurutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya sama dengan Allah. Ia juga menambahkan bahwa hamba yang memiliki kuasa dan menghukum juga hamba. Pendapat Syekh Siti Jenar ini kemudian ditentang oleh sejumlah wali dan tokoh Islam yang hadir. Mereka menganggap bahwa Syekh Siti Jenar telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Demikian informasi mengenai sosok Syekh Siti Jenar lengkap dengan pemikiran dan kontroversinya. Semoga bermanfaat.